Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Kita angkat tangan kita, tanda kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kasih Tuhan selama-lamanya selalu baik bagi kita. Amin Bapak Ibu. Amin, puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih semuanya untuk kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu, secara pribadi kita ambil saat teduh sejenak. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersaat teduh secara pribadi. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini, kalau kita boleh berada di tempat ini semua karena kasih anugerah Tuhan semata-mata. Bukan karena gagah kita, bukan karena kuat kita, tetapi semua karena kebesaran Tuhan, anugerah Tuhan di dalam setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita datang di tempat ini, kita bawa ucapan syukur kita bawa hati kita yang penuh sukacita. Kita bersyukur bahwa selalu kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saat ini kita akan naikkan puji-pujian kita ke hadirat Tuhan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita. Kita mau berserah kepada Tuhan bahwasanya Tuhan saja yang bertata, yang berkuasa di dalam setiap kehidupan anak-anaknya yang percaya. Kita akan naikkan satu pujian Bapa Ku datang dan berserah. Kita mau nyatakan bahwa hanya Tuhan yang berkuasa. Mohon maaf LCD-nya sampai saat ini masih diperbaiki. Kita mau katakan Bapa Ku datang. Dalam gelap kau setia.
Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita memohon pimpinan Tuhan. Di dalam setiap hati kita masing-masing hendaklah berkata, pertolongan kita ialah hanya berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya. Turunlah atas ibadah ini dan Bapak Ibu sekalian, anugerah dan kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan berkata dan menyapa Bapak Ibu semua dan kita semua pada pagi hari ini. Tuhan itu penolong bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makan pada waktunya. Mazmur 145 ayat 14 sampai 15 kita tanggapi dengan amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Selamat beribadah, saya kembalikan kepada Bu Endra. Ya Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita masih berdiri. Kita akan berikan sukacita kita pada Tuhan. Kita mau buka hati kita, mulut kita untuk memuji-muji kebesaran nama Tuhan. Kita mau katakan saat ini, tak pernah ku ragu akan kasih setiamu. Katakan sepenuh jiwa.
lagu kita dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Tuhan dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus untuk mendengar, menerima sabda Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau serahkan hati kita, hidup kita, biarlah Tuhan melawat setiap kita, memberikan firman rema untuk kita pegang teguh di dalam setiap kehidupan kita, untuk kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita mau naikkan satu pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa.
Bagi anak-anak kami yang pra-remaja boleh maju ke depan untuk kita berdoa bersama-sama. Dan setelah berdoa nanti anak-anak pra-remaja boleh masuk ke kelas mereka. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mendukung dalam doa anak-anak kita ini. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah anak-anak kami yang sudah menginjak ke remaja. Walaupun saat ini mereka masih duduk di kelas pra-remaja. Kami berdoa di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melibatkan, bahkan memanggil mereka bersama-sama dengan kami orang tua. Sehingga di dalam persekutuan dan ibadah ini pun kami boleh melihat kasih dan cinta Tuhan dari generasi ke generasi, baik dari generasi di atas kami maupun di generasi di bawah kami. Bahkan generasi-generasi berikutnya pun iman dan percaya kepada Tuhan Yesus tetap terjaga karena Engkau yang menjaganya, Engkau yang memberkatinya. Tuhan memberkati untuk kelas di pra-remaja. Tuhan memberkati para pembimbing, para pendamping, guru-guru yang mengajar. Biar mereka bisa membahasakan bahasa firman Tuhan dengan bahasa yang bisa dipahami, dimengerti oleh anak-anak kami ini. Tuhan, Engkau berkati mereka, beri mereka pertumbuhan secara fisik tetapi juga secara rohani, sehingga melalui makanan rohani yang hari ini mereka terima, mereka akan dikenyangkan, dipuaskan, dan diberkati. Demikian juga semua kami, jemaat umum yang sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati firman-Mu yang akan disampaikan. Biarlah hati kami terbuka untuk terus diperlengkapi oleh Tuhan melalui firman-Mu, ditegur, dinasehati, dan dihidupkan oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati seluruh persekutuan kami dan ibadah kami ini. Demikian juga jemaat-jemaat kami yang ada di rumah yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Kami berdoa Tuhan juga memberkati mereka. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan anak-anak bisa masuk ke kelas pra-remaja. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Mari kita diperlengkapi bersama-sama melalui firman Tuhan yang terambil dari Nehemia pasal 13. Nehemia pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31. Nehemia pasal 13 ayat 1 sampai ayat 31. Tetapi izinkan saya untuk membacakannya kepada kita pada pagi hari ini, tidak semuanya. Sekalipun kita merenungkan mulai dari ayat 1 sampai ayat 31, tapi untuk menyingkat waktu saya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Mulai dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan.
Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu, adalah menantu Sanballat, orang Horoni itu. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Pagi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita bahas, yang akan kita renungkan, dan yang menjadi bagian kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini adalah reformasi yang terdegradasi. Reformasi yang terdegradasi. Tema ini, saudara-saudaraku, adalah diperlengkapi dan disusun oleh sinode. Bahkan semua gereja di KMI akan mengkhotbahkan khotbah yang sama dari Nehemia pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang sering bilang bahwa sebuah klub sepak bola itu dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh supporternya. Walaupun sebenarnya saudara-saudaraku, manajemen di sebuah klub sepak bola itu tetap ada. Tapi kadang-kadang kita melihat di dalam realita yang ada, supporternya itu jauh lebih terlihat memiliki klub sebuah sepak bola. Kita dengar, kita saksikan, kita lihat bagaimana para supporter sepak bola itu sangat fanatik terhadap klub mereka. Mereka sangat menyayangi klub mereka. Saya pernah punya teman, lalu kemudian ketika dia menonton sebuah pertandingan sepak bola dan kemudian jagoannya kalah, Bapak Ibu tahu apa yang dia rasakan? Dia nggak bisa makan loh. Karena dia terlalu meresapi, merenungkan bahwa seakan-akan klub sepak bola itu adalah mengenal dia. Orang-orang pemain di dalamnya itu adalah kenal sama dia. Padahal pemainnya adalah orang-orang Eropa. Nontonnya lewat TV. Dia nonton di sini di Indonesia. Tapi dia merasa begitu klub kesayangannya kalah, tidak bisa memasukkan gol, maka kemudian dia merasa sedih sekali. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia merasa memiliki klub ini, memiliki sebuah persatuan sepak bola ini, karena fanatisme ada di dalamnya. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai supporter itu, mereka rela melakukan apa saja. Mereka rela berkorban secara tenaga, berkorban secara dana, berkorban secara waktu. Dimanapun klubnya pergi bertanding, bertandang, atau berlaga, atau bermain, supporter itu selalu ikut Bapak. Dan apa yang mereka lakukan di sana? Mereka bersorak-sorai, mereka berteriak-teriak. Belum tentu kalau misalnya keluar
keluarganya yang diberikan dukungan seperti itu, sampai teriak-teriak seperti meneriaki klub sepak bola yang dia dukung. Tapi lagi-lagi itulah yang disebut dengan sifat fanatik yang ada di dalam hidupnya, yang telah teresap di dalam hidupnya, sehingga dia merasa klub ini adalah milikku sendiri, klub ini adalah punyaku. Maka siapa lagi yang akan memberikan semangat, yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan supaya semua pemain-pemain itu bisa berlaga dengan baik? Fanatisme yang muncul tanpa disertai dengan kasih, tanpa disertai dengan hati dan pikiran yang berimbang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka sifat fanatik seperti ini akan menjadi anarkisme. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebuah sifat fanatik, sebuah sifat nasionalisme yang dimiliki oleh seseorang, entah itu berbicara tentang klub, berbicara tentang organisasi, berbicara tentang kepercayaan, berbicara tentang apa saja, tanpa dibarengi dengan kasih, tanpa dibarengi dengan hati yang sudah diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus, tanpa diperbaharui dengan pikiran-pikiran yang positif, maka akan berakhir dengan anarkisme. Karena sifat fanatik tidak mau kalah, maunya menang saja. Kita melihat para supporter itu ketika mereka kalah, mereka luapkan emosi mereka dengan apa? Mengganggu semua fasilitas umum, mereka hancurkan, bahkan mereka akan berantem, mereka akan bertengkar, mereka akan mengganggu kenyamanan umum dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Sifat fanatik yang ada dalam diri mereka tidak dilandaskan oleh kasih dan cinta, tidak dibarengi oleh hati yang tulus, tidak dibarengi oleh pikiran yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Maka yang ada adalah anarkisme. Tetapi fanatisme dan nasionalisme itu, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik ketika Tuhan menempatkan sifat seperti ini di dalam hati seseorang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, yang sudah memiliki kasih yang tulus, bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang hanya seperti kasih biasa. Maka sifat seperti ini adalah menjadi sumber energi, sumber aura positif, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk membangun kebersamaan, untuk membangun persekutuan, untuk membangun semua pemikiran-pemikiran positif, supaya satu dengan yang lain akan terbangun dan satu dengan yang lain akan bangkit bersama-sama. Saudaraku di dalam Kristus Yesus, tentu ini adalah menjadi sebuah pelajaran buat semua kita. Kita butuh sifat fanatis yang seperti itu. Kita butuh sifat nasionalis seperti itu. Semua jemaat harus mampu melihat bahwa gereja di tempat ini adalah bukan milik siapa-siapa, tapi milik kita bersama. Milikmu, milik dia, milik ini, milik itu. Artinya Bapak Ibu adalah bukan menonjolkan satu dengan yang lain, tetapi ketika kita memiliki pemikiran fanatis nasionalisme yang baik, itu akan terbangun aura yang positif. Di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah doa, dan di tengah-tengah engkau memuji Tuhan. Saudaraku, demikian yang dilakukan oleh seorang nabi atau seorang Nehemia pada zamannya.
Nehemia adalah seorang teladan yang memiliki kerinduan untuk membangun kaum dan bangsanya. Nehemia adalah seorang generasi di mana pada saat itu dia seorang pemuda, ketika kemudian bangsanya ditawan di tempat bangsanya yang lain. Bangsa Israel telah ditawan di tempat tawanan. Maka Nehemia ini adalah seorang yang punya hati, punya kerinduan untuk membangun kembali kaumnya dan bangsanya, untuk membangun kembali solidaritas, bukan solidaritas yang mengarah kepada yang negatif, tapi solidaritas bagaimana agar kaumnya ini kembali memuji Allah yang hidup, beribadah kepada Allah yang telah memberikan perjanjian kepada nenek moyang mereka, Abraham, Yakub, Ishak. Nehemia mengembalikan kembali solidaritas itu, Bapak Ibu. Itu yang dirindukan oleh seorang Nehemia. Maka di dalam hati Nehemia tidak bisa dipungkiri bahwa fanatisme dan nasionalisme itu tumbuh bersemi di dalam hatinya. Fanatisme itu, Bapak Ibu, adalah sifat yang sangat-sangat mencintai. Apakah itu ketika dia ada dalam keluarganya, ketika dia ada dalam persekutuannya, ketika dia ada dalam gerejanya. Maka sikap fanatis itu adalah dia tidak rela begitu saja kalau di mana tempat atau wadah di mana dia bergabung, di mana dia ada diacak-acak atau terjadi degradasi kerohanian atau apa saja, maka sama seperti Nehemia, fanatis itu muncul. Sifat nasionalisme muncul. Sifat nasionalisme itu kita lihat misalnya pada zaman peperangan dulu. Orang yang tidak pernah menjadi tentara pun bersama-sama ikut berperang melawan penjajah. Kenapa, Bapak Ibu? Semangat ini yang disebut dengan semangat nasionalisme. Dia merelakan segala sesuatu yang ada padanya. Dia akan memberikan segala sesuatu yang dia miliki. Waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan nyawanya sekalipun. Untuk apa? Hanya untuk mempertahankan negaranya, bangsanya terbebas dari penjajah. Itu yang dilakukan oleh seorang Nehemia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka sebenarnya gerangan apa yang ada dalam hati Nehemia? Sampai sedemikian rupa dia memiliki sifat seperti ini. Bukankah ada orang lain juga yang bisa memikirkan seperti itu? Mungkin kalau orang sekarang ini berpikir, kenapa harus saya yang memikirkan itu? Kan dia bisa juga. Sudah, saya berdiam diri saja. Sudah, biarkan saja seperti ini. Tapi Nehemia tidak. Dia aktif untuk apa? Untuk membawa kembali bangsa ini. Bukan untuk memberontak, bukan untuk berantem, bukan untuk membuat kerusuhan. Tapi jelas ketika Nehemia meminta izin kepada penguasa pada saat itu dan diizinkan Bapak Ibu, dia katakan, kami pergi untuk memberi persembahan dan beribadah kepada Allah kami. Bibit ini, saudara-saudara, bibit yang seperti ini, benih yang seperti ini, benih tujuan mulia yang seperti ini diberkati oleh Tuhan, sehingga bangsa itu pun akan terbebas dari tawanan. Bapak Ibu, reformasi itu sudah berjalan dengan baik. Pembaharuan pun
sudah terlaksana. Tujuan awal mereka sudah dilakukan. Mereka sudah bisa beribadah kepada Tuhan. Bahkan tembok Yerusalem yang sudah dirobohkan oleh musuh itu sudah dibangun kembali di zaman Nehemia. Sudah didirikan kembali, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nehemia itu berkarya di tengah-tengah bangsa Yahudi atau bangsa Israel kurang lebih 12 tahun lamanya. Dan ketika setelah 12 tahun ini dia kembali ke Persia. Kembali ke Persia untuk apa? Untuk melaporkan hasil pekerjaannya, di mana dia telah membawa umat itu untuk beribadah kepada Tuhan, membangun kembali tembok Yerusalem, membangun kerohanian jemaat. Maka dia memberi laporan kepada penguasa. Tidak ada yang tahu berapa lama dia di Persia. Tapi yang jelas dia sudah melayani umat itu sejak keluar dari Babel untuk menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup, Allah orang Yahudi. Itu 12 tahun lamanya. Dan setelah itu dia kembali ke Persia. Dan ketika dia kembali lagi dari Persia, dia kembali lagi kepada kaumnya. Di situ sudah terjadi degradasi kerohanian bagi umat. Ini yang membuat hati Nehemia kembali sedih, Bapak Ibu. Membuat hati Nehemia kembali meratap memanggil Tuhan. Dan bahkan dia melakukan reformasi besar-besar. Nah, oleh karena itu, apa sebenarnya yang terjadi? Ketika Nehemia kembali dari Persia dan dia melihat umat ini, ternyata tidak seperti semangat di awal-awal. Telah terjadi degradasi. Telah terjadi penurunan demi penurunan yang ada. Maka Nehemia mulai melihat, mulai mengklarifikasi apa saja yang terjadi di dalam umat pada saat itu. Dia mulai menyisir kesalahan-kesalahan apa saja sehingga kerohanian mulai terdegradasi. Bapak Ibu nanti bisa membaca itu mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31. Tapi pagi ini saya tidak baca semuanya ayat ini. Saya mengambil poin-poinnya saja, Bapak Ibu. Yang pertama adalah terdegradasinya kerohanian umat disebabkan karena apa? Menyangkut hubungan dengan Tobia. Siapa itu Tobia? Ternyata saudara-saudaraku, Tobia ini adalah seseorang yang hidup pada zaman Nehemia. Ketika Nehemia punya rencana untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah dirobohkan, untuk membangun kembali bait Allah, dan salah seorang yang namanya Tobia ini menjadi penghalang terbesar, merongrong, berusaha untuk menggagalkan semua rencana Allah, di mana Tuhan memakai Nehemia untuk bangsa dan kaumnya. Dan Tobia ini adalah seorang yang merongrong, seorang yang mencoba menghalangi agar pekerjaan Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan umat. Apa hubungannya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Kita tahu bahwa di bait Allah pada saat itu ada seorang imam yang bernama Eliasib. Dan Eliasib ini memfasilitasi yang namanya Tobia ini. Memfasilitasi yang namanya Tobia ini ditempatkan di sebuah bilik, disebutkan di situ bilik-bilik atau kamar atau sekat-sekat yang ada di dalam bait Allah, dijadikan kamar Tobia. Yang memfasilitasi itu adalah seorang imam yang melayani di bait Allah pada masa itu. Sebenarnya tidak apa-apa. Kalau zaman sekarang ini kita tahu gereja itu adalah fasilitas umum. Kita juga pernah tahu ya Bapak Ibu ya,
boleh. Tapi bukan di situ letaknya Bapak Ibu. Masalahnya adalah kamar atau bilik-bilik yang dipakai oleh Tobia itu sebenarnya adalah tempat untuk menyimpan semua peralatan-peralatan yang digunakan pada saat beribadah di dalam bait Allah. Lampunya, minyaknya, bahkan persembahan-persembahan untuk kaum Lewi pun itu disimpan di kamar itu. Tapi ternyata Imam Eliasib mempergunakan kamar ini dan difasilitasi sebagai tempat bagi Tobia, yang mana Tobia ini adalah dahulunya orang yang tidak senang bait Allah didirikan. Tapi pertanyaan selanjutnya, kalau memang demikian, maka peralatan-peralatan yang digunakan untuk beribadah kepada Tuhan dikemanakan? Ditaruh di mana? Maka Nehemia menjadi sedih di situ, karena lebih mementingkan seorang Tobia daripada alat peralatan perkakas yang dipergunakan untuk memulakan Tuhan. Disingkirkan itu semua dan Tobia diberikan akses. Saat ini mungkin kita di jemaat masyarakat yang umum sekarang ini mungkin tidak terjadi seperti itu. Tapi lihat Bapak Ibu, seperti apa kamar hati kita hari ini. Apakah kamar hati kita gunakan sebagai tempat Tobia, atau kamar hati kita gunakan sebagai tempat untuk menyimpan sarana prasarana untuk memuliakan Allah? Itu yang lebih penting. Tobia sudah berlalu. Itu sebuah sejarah yang tidak bisa dilupakan. Tapi hari ini bagi saya dan Bapak Ibu, hatimu seperti apa? Hatiku seperti apa? Apakah diisi oleh kamar untuk menempatkan Tobia yang menggagalkan pekerjaan Tuhan, yang merongrong iman anak-anak Tuhan, umat Tuhan, ataukah engkau pakai hatimu sebagai kamar untuk menyimpan semua peralatan perkakas untuk memuliakan Tuhan? Hati yang dipakai untuk menyimpan perkakas, alat melayani Tuhan, kamar itu diisi dengan doa. Kamar itu diisi dengan penyembahan. Kamar hati itu diisi dengan puji. Sedangkan Tobia, saya bisa gambarkan, kamar yang dipakai oleh Tobia diisi dengan kedengkian, diisi dengan kebencian, diisi dengan penggagalan-penggagalan dari semua rencana-rencana Tuhan. Hari ini, mari kita lihat hati kita masing-masing. Hati kita terbagi di dalam kamar seperti apa? Kamar yang ditempatkan untuk Tobia, atau kamar yang ditempatkan untuk perkakas, untuk kemuliaan Tuhan? Yang pertama, terdegradasinya kerohanian umat gara-gara Tobia diberi akses. Yang kedua Bapak Ibu, ini berkaitan dengan sumbangan-sumbangan bagi orang Lewi. Kita tahu orang-orang Lewi itu Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dikhususkan satu kaum dari 12 kaum Yehuda, kaum Israel, dan salah seorang kaum itu namanya Lewi, dikhususkan Tuhan untuk melayani di bait Allah. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nehemia pulang dari Persia, dia melihat semua sumbangan-sumbangan, persembahan-persembahan yang diharuskan untuk diberikan kepada orang Lewi, kepada kaum Lewi, dihentikan, tidak dibayarkan, tidak diberikan. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Orang Lewi dalam tanda petik pulang kampung. Pulang kampung artinya apa? Dia bekerja di tempat yang lain. Karena di bait Allah semua akses itu telah
tiada pintunya lagi terdegradasinya kerohanian umat. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini adalah perjanjian yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan umat. Karena orang Lewi yang melayani di bait Allah itu dibiayai oleh semua umat. Semuanya keperluan mereka ditanggung oleh umat melalui persembahan yang mereka berikan. Tapi sekarang ketika Nehemia melihat itu, tidak diberikan sama sekali, dihentikan. Bapak Ibu, ini bukan berbicara masalah nominal. Ini berbicara masalah umat tidak taat terhadap aturan yang telah ditetapkan Tuhan di tengah-tengah mereka berumatan. Dan yang kedua, mereka tidak menghargai sama sekali kaum Lewi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang jemaat di zaman sekarang ini, mungkin kaum Lewi itu tidak secara spesifik seperti di zaman orang Yahudi, di zaman bangsa Israel. Tapi orang-orang Lewi itu mereka adalah yang punya keterbebanan untuk melayani. Melayani di bagian musik, melayani di bagian WL, melayani di bagian singers. Walaupun hanya sedikit, melayani untuk mengedarkan kantong kolektor. Walaupun hanya sederhana, melayani untuk mengedarkan perjamuan kudus. Walaupun juga tidak ada artinya bagi orang lain, mereka mau melayani sebagai penerima tamu. Hanya sekedar untuk menghitung jemaat yang hadir, hanya sekedar untuk menjadi orang yang menerima tamu dan kemudian menyapa setiap pagi. Itu juga pelayanan Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya terpilih menjadi majelis, menjadi pengurus, itu juga adalah pelayanan. Tapi betapa hatinya Tuhan kalau melihat orang-orang yang telah bersedia melayani ini tidak sama sekali ada apresiasi dari setiap umat. Ini contoh. Jangankan engkau akan memberikan yang bersifat material, tetapi bilang terima kasih saja tidak Bapak Ibu. Bahkan yang ada engkau mencerca dia dengan hinaan. Bahkan yang ada adalah engkau mengata-ngatain dia. Nah, itulah dia kehidupan dari setiap orang di zaman sekarang ini. Kalau disuruh duduk saja atau orang berdiam, dibilang, oh coba lihat, diam tok kerjaan. Tapi kalau ada seseorang lebih aktif, lebih kreatif, dia orang lain bilang apa? Coba, sombong banget orangnya. Susah kan? Orang yang ngomong seperti ini susah. Orang yang diam susah bagi dia. Orang yang berkreatif itu susah juga bagi dia. Dan itu yang dialami oleh banyak jemaat-jemaat Tuhan di zaman sekarang ini. Boro-boro engkau apresiasi dia dengan materi, tapi yang ada adalah engkau cerca dia, engkau caci maki dia, bahkan engkau sangkut pautkan dia dengan keluarganya, kehidupan yang macam-macam dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu, mari kita menghargai Tuhan dengan menghargai setiap orang yang melayani, setiap jemaat kita patut memberi apresiasi. Yang ketiga, langsung saja, ternyata udah jam 8 ini, tapi tidak apa-apa. Yang ketiga Bapak Ibu, hari Sabat diabaikan. Ketika kemudian Nehemia pulang dari Persia, dia melihat hari Sabat itu sudah tidak dikuduskan lagi. Hari Sabat itu sudah dipakai untuk apa? Dipakai untuk berjual beli. Lumayan kalau kemudian antar sesama umat kaum Yehuda ini tidak, mereka berrelasi dengan pedagang-pedagang asing. Di hari apa? Di hari Sabat. Mungkin hari ini kita berbeda teologi tentang hari Sabat, tapi zaman orang Israel hari Sabat itu adalah hari yang sungguh-sungguh disucikan, dikuduskan oleh mereka. Tapi umat tidak melakukan itu Bapak Ibu. Tidak melakukan itu. Saat mereka sudah mengabaikan hari Sabat, saat itu juga mereka tidak menguduskan Tuhan
lagi kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Justru mereka lebih memberi hati kepada kepentingan mereka sendiri, kepada kekayaan mereka sendiri, dengan berjual beli, dengan berdagang, dan lain-lain sebagainya. Ya, memang hari ini kita sedikit berbeda. Hari Sabat dan hari Minggu. Hari Sabat bagi orang Yahudi itu adalah hari Sabtu. Kita melayani di hari Minggu. Kalau kita melihat dalam Injil pun hari Minggu itu hari pertama. Hari Sabat itu hari yang ketujuh. Sedangkan hari Minggu itu hari yang pertama. Salahkah kita? Tidak. Selalu ada historiskalnya. Ketika kemudian umat Kristen di zaman Perjanjian Baru memilih hari ibadah mereka tidak di hari Sabat, tapi di hari Minggu, yaitu hari yang pertama, itu tidak salah juga, karena ada sebabnya. Tapi kita tidak bahas karena tidak cukup waktu untuk membahas tentang hal itu di tempat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari apa saja, apakah engkau juga menyediakan waktumu untuk Tuhan? Atau engkau melanggar itu dan engkau mengatakan jauh lebih penting saya bangun jam 4, berangkat pagi hari subuh dan pulang sore untuk mencari keuntungan, untuk mencari kekayaan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, bagaimana kalau di tengah-tengah hari itu misalnya Tuhan memberikan sesuatu kepada kita? Jangankan yang terberat, tangan kita, kaki kita, apalagi kalau nafas kita berhenti. Bukankah jauh lebih baik di awal mari kita menyediakan waktu untuk Tuhan? Saya berusaha untuk konsisten sampai saat ini membangun kerohanian saya. Setiap pagi saya merenungkan firman Tuhan, sekalipun hanya satu kata atau satu ayat, kalau bisa satu pasal dibaca, itu baik, direnungkan, dihidupkan, dan diresapi, dilaksanakan pada hari itu sebisa mungkin, karena kuasa kudus memampukan kita. Yang keempat, Bapak Ibu, masalah yang terjadi pada saat itu adalah terjadi kawin campur. Terjadi kawin campur. Yang menarik di dalam bacaan kita, seorang imam yang melayani di bait Allah disebutkan di situ adalah menantunya adalah seorang perempuan asing. Dan itu sangat-sangat fatal di dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan berumat pada saat itu. Kawin campur boleh apa tidak? Saya kira di zaman sekarang ini boleh. Tapi masalah yang disampaikan oleh Nehemia bukan masalah boleh apa tidak, tapi masalahnya adalah ketika terjadi perkawinan campur itu, maka kesetiaan kepada Tuhan itu dilanggar, Bapak Ibu, dan kemudian mereka mulai menyembah kepada Allah asing itu. Itu sebabnya Nehemia tegas untuk melarang kawin campur, karena pengaruhnya sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Maka Nehemia benar-benar mempertegas kembali peraturan-peraturan hukum-hukum yang berlaku, baik secara sosial, secara akidah di dalam kerohanian mereka. Nehemia maju ke depan. Bahkan dia katakan dalam bacaan, kuusir dia. Karena apa? Pengusirannya bukan masalah karena kawin campur, tapi masalahnya karena dia telah terpengaruh untuk menyembah kepada yang lain. Hari ini kita tidak kawin campur karena kita tahu, bapakku majelis, bapakku pendeta, ibuku gembala, ini saudaraku pengurus, masa saya harus menikah dengan yang tidak seiman dan sebagainya. Mungkin ada rasa sungkan seperti itu, bukan? Tapi Bapak Ibu, kita bisa menyembah kepada Allah yang lain, tidak harus dengan kawin campur. Saat kita punya masalah, kita pergi kemana? Banyak orang-orang Kristen pergi untuk mencari pesugihan. Banyak orang-orang Kristen mempercayai mimpi, datang kepada paranormal, melihat garis kehidupan dan lain sebagainya.
hal ini adalah pelanggaran ketidaksetiaan kepada Tuhan, di sanalah kerohanian kita terdegradasi. Jangan berkata, setiap minggu saya ke gereja, tapi dalam hidupmu sehari-hari engkau telah menyembah kepada Allah lain. Itu sama artinya lunturlah kesetiaan dan cintamu kepada Tuhan yang telah memberimu hidup. Bahkan bukan hanya itu, menyelamatkan jiwamu, berkaitan dengan hidup yang akan datang, hidup yang kekal. Roma katakan, bagi yang percaya dihukum, bagi yang tidak percaya dihukum, dan bagi yang percaya diselamatkan. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, mari kita bersikap setia, mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti apapun hidup kita, mari kita tetap ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami kembali supaya kami tidak seperti karet yang kadang kencang tapi kadang kendor. Bahkan karet itu semakin lama semakin kendor dan semakin kendor. Tapi biarlah kami seperti batu karang yang teguh, yang berdasarkan dengan Kristus, sehingga kami pun tidak akan pernah terpengaruh, tidak akan pernah melakukan ketidaksetiaan, penyelewengan, penyembahan kepada Allah lain. Tidak kami melakukan sekalipun di dalam hati kami akan diisi oleh kamar-kamar Tobia, tetapi diisi dengan kamar-kamar yang memiliki nilai memuliakan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarkanlah kami Tuhan semakin hari semakin giat di dalam reformasi yang telah kami dapatkan dari Engkau. Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah mereformasi hidup kami, memperbaharui hidup kami dari hidup yang hancur di dalam lumpur dosa. Engkau angkat dan Engkau bawa di pelataran-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat, Engkau memberkati kami. Biarlah kesetiaan kami mulai hari ini sampai di akhirat tetap teguh hanya di dalam Yesus Kristus. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Dan saat ini tiba waktunya kita akan mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan, baik jasmani maupun berkat-berkat lain rohani yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita akan menyiapkan persembahan kita. Petugas kolekan bisa maju ke depan dan kita akan berdoa mengucap syukur untuk berkat ini. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baru sudah Tuhan berikan untuk setiap kami semua. Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam setiap kehidupan kami. Tangan Tuhan yang selalu menolong, menopang, memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bawa persembahan kami, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, menjadikan kami berhasil apapun yang kami pekerjaan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita akan naikkan satu pujian dengan Tuhan. Kita tak pernah ragu akan kesetiaan dan penyertaan Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya akan membacakan untuk Warta Gereja Minggu 21 November 2021. Yang pertama, selamat datang. Selamat datang dan selamat berbakti untuk jemaat yang hadir pada hari ini. Dan selamat datang pula bagi jemaat yang baru hadir pertama kali di GKI Progo. Mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Mohon kesediaan untuk berdiri. Terima kasih, selamat datang dan Tuhan memberkati. Biarlah pagi ini kita semakin diteguhkan iman kita di dalam Yesus Kristus. Kami mengharapkan kehadiran saudara di kebaktian minggu yang akan datang. Dan yang kedua, atas nama Sidang Jemaat GKI Progo mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Memeli Sega. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan Bapak selanjutnya. Yang ketiga, hari Senin 22 November akan diadakan doa malam pukul 6 sore lewat Zoom. Jemaat bisa mengikuti link di grup WA GKI Progo. Dan yang keempat, pada hari Sabtu 27 November jam 6 akan diadakan persekutuan youth. Kami mengundang untuk seluruh youth dapat hadir mengikuti kebaktian pada hari Sabtu pukul 6 sore di gereja ini. Yang kelima, sesuai hasil panitia Natal, maka anggaran dana yang dibutuhkan di kegiatan Natal bulan Desember ini senilai 5 juta rupiah. Dan pada saat ini sudah terkumpul dana sebesar 3.217.000 rupiah. Kami mohon dukungan dari seluruh jemaat semuanya. Dan yang keenam, menyampaikan salam bagi jemaat kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, 16 November Saudara
Joseph Chandra Setiawan, sekolah minggu ya. Yang kedua, 17 November Ibu Tirsa Dian Novita Sari, tidak hadir. Dan yang ketiga, 19 November Ibu Rachel Ertin. Selamat, Tuhan memberkati Ibu. Dan yang terakhir, 20 November Saudara Novintan Tania Segar, sekolah minggu. Sebelum berkat rasuli, Bapak Pendeta Nemli Siga dapat mendoakan saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini. Dan yang ketujuh, minyak jelantah. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai minyak jelantah bekas di rumah, dapat membawanya di gereja untuk menunjang pelayanan di tempat ini. Dan yang terakhir, kami infokan untuk meja, untuk majalah atau brosur bagi Bapak Ibu yang membutuhkan untuk majalah atau brosur, dapat mengambil di depan pintu gereja yang telah disediakan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Demikian untuk warta gereja pada pagi hari ini, dan untuk selengkapnya Bapak Ibu dapat membaca di WA warta gereja GKMI Grogol. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mohon waktunya sebentar. Saya akan menambahkan satu pengumuman dari Komisi Anak Sekolah Minggu Philadelphia. Namun sebelumnya saya akan menambahkan satu saudara kita yang berulang tahun tanggal 20 November kemarin, yaitu Ibu Yeni di Golwarso. Ulang tahun. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, izinkan saya mewakili dari Komisi Anak Philadelphia menyampaikan satu pengumuman terkait dengan kegiatan Natal Anak Desember 2021 nanti. Dan berdasarkan rapat pengurus Komisi Anak, maka Komisi Anak akan mengadakan Natal virtual bagi anak-anak dari kelas balita sampai pra-remaja secara virtual. Namun nanti untuk khusus anak pra-remaja akan hadir di gereja ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah ini yang akan dilaksanakan tanggal 25 Desember. Itu hari Sabtu, jadi hari tanggal merah, hari Natal, jam 9 pagi. Ibadah di sini dulu secara virtual, namun nanti akan disiarkan untuk anak-anak kelas balita sampai kelas besar di rumah masing-masing. Kemudian setelah ibadah selesai, dilanjut jam 11 sampai selesai, akan berkunjung ajak sana ke Panti Asuhan Yunike di Jalan Puri Anjasmoro. Dan untuk kegiatan ini mulai minggu ini nanti akan disampaikan ke anak-anak Komisi Anak di dalam ibadah mereka, untuk mereka agar mulai menabung terlebih dahulu hingga sampai bulan Desember nanti, sampai 18 Desember. Jadi mereka kami minta untuk menyisihkan dari uang jajan mereka untuk mereka ikut berpartisipasi, ikut mendukung pelayanan kasih. Kita memberikan berbagi kasih untuk anak-anak panti asuhan ini. Dan sekaligus pada kesempatan ini kami mohon kepada Bapak Ibu Saudara yang terbeban bisa mendukung aksi Natal ini. Jadi kami akan memberikan sembako, yaitu berupa beras, minyak, gula, dan alat-alat mandi, bisa berupa sabun cuci mandi, sabun cuci piring, sama sabun mandi juga boleh, pasta gigi juga boleh. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara yang terbeban bisa memberikan mulai bulan Desember nanti, bisa disampaikan ke Ibu Lina atau saya atau teman-teman guru Komisi Anak. Demikian pemberitaan dari kami Komisi Anak. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah telah terselenggarakan pada pagi hari ini. Baik kami sebagai orang dewasa maupun anak-anak kami para remaja. Dan sebentar lagi anak-anak kami sekolah minggu yang lain lewat virtual atau online. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memimpin dan Tuhan membimbing mereka semua. Baik anak-anak ini yang ada di rumah maupun juga para guru, para pembimbing yang telah Tuhan persiapkan. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan untuk persiapan perayaan Natal dan Tahun Baru, dan kami serahkan dalam tangan-Mu semua dana anggaran yang dibutuhkan. Tuhan memberkati. Demikian juga untuk program-program gereja, dan demikian juga untuk pelaksanaan dari komisi sekolah minggu yang akan berkunjung ke panti asuhan. Tuhan memberkati mereka. Berkati juga jemaat yang sakit dan jemaat-jemaat kami yang sudah senior, yang lemah tubuh, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit secara fisik. Kami berdoa Tuhan yang akan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk persekutuan youth, kiranya Tuhan juga berkati supaya mereka ini juga menjadi generasi-generasi yang terus dibimbing dan dibina, sehingga mereka pun menjadi generasi-generasi yang terus memperjuangkan iman mereka di tengah-tengah kesulitan hidup atau di tengah-tengah kehidupan perjalanan mereka, perjalanan iman mereka. Tuhan memberkati juga ya Bapa untuk beberapa kabar berita masih adanya COVID ini di tengah-tengah bangsa dan negara, dan kami berdoa kiranya Tuhan memampukan kami untuk melalui, menjaga kami, melindungi kami dengan kuasa-Mu, sehingga COVID ini pun Tuhan boleh kami kalahkan dengan iman kami. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati untuk jemaat-jemaat kami yang hari ini telah ada di tempat ini. Tuhan memberkati pekerjaan keluarga, Tuhan memberkati studi mereka, sekolah mereka, mulai dari anak-anak yang playgroup hingga sampai ke jenjang yang lebih atas. Kami berdoa beberapa anak-anak kami di antara anak-anak jemaat di tempat ini telah pelajaran tatap muka setiap hari, dan kami serahkan dalam tangan Tuhan yang memberkati mereka, jadikan mereka anak yang pandai, anak yang pintar. Dan bahkan kami juga berdoa untuk seperti yang disampaikan kepada kami salah seorang di antara kami nantinya, bahwa tanggal 27 akan diwisuda di tempat perkuliahannya saudara kami Tian. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, cukupkan segala biaya dan kebutuhan yang dia perlukan. Dan kami serahkan dalam tangan-Mu untuk saudara kami yang lain yang sedang bergumul untuk penyusunan skripsi atau penyusunan makalah atau apapun yang menjadi PR mereka. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih untuk saudara kami yang juga baru datang dan sudah hadir di tengah-tengah kami hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkatinya, Tuhan menolongnya, agar firman Tuhan menguasai kehidupannya dan memimpinnya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak kami Joseph. Kami berdoa untuk Ibu Tata atau Ibu Novitasari. Kami berdoa juga untuk Ibu Bambang atau Ibu Rahel Erting. Kami berdoa untuk anak kami Novintan, dan kami berdoa juga untuk Ibu Yeni. Kiranya Tuhan memberi mereka kesehatan dan kekuatan, umur yang panjang, dan kami terus berdoa iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau memberkati Bapak setiap pelayanan-pelayanan kami ke depan di minggu-minggu yang akan datang, baik itu doa malam dan demikian juga beberapa pertemuan-pertemuan yang ada, terlebih khusus untuk rapat-rapat untuk memikirkan tentang Natal atau persekutuan-persekutuan yang lain. Kami terus memohon pertolongan Tuhan, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau berkati semua yang melayani pada pagi hari ini. Jikalau kami sebentar akan pulang, dan kami memohon Tuhan yang menyertai kami. Mari kita berdiri bersama-sama, arahkan hatimu, pulanglah dan bawalah firman Tuhan yang telah kau dengarkan, dan biarlah kehidupan kerohanian terus maju dari level bawah ke tengah hingga ke atas, sehingga kau sama seperti Kristus. Maka terimalah berkat yang dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya kuberi pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Saya persilakan kembali saat teduh semua kita. Tuhan Yesus memberkati.